kepada kita sekalian, sehingga berkesempatan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Paguyuban Batik Singosari dan Fondasi dalam peringatan Hari Batik Nasional tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muhammad Faiz dari DPRD Kabupaten Malang, yang kami hormati dari Dinas Perindustrian Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang terhormat dari Kostrad Yonkaf Yon Arhanud Kabupaten Malang atau yang mewakili, kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang kami hormati, Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Lurah Candirenggo, dan semua undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Tak lupa pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Karawitan Kendedes Singgasari yang telah mendampingi kami untuk ikut menyemarakan hari ulang tahun Hari Batik Nasional. Tak lupa pula kepada hadirin semua, para undangan, para peserta batik yang kemarin sudah melaksanakan diklat telah hadir di sini, teman-teman fondasi, Pak Ketua, Pak Penasehat, Pak Cokro, dan teman-teman semuanya. Bambang selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan acara Hari Batik Nasional, dan sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Fondasi Kecamatan Singosari atau Forum Hanggarbeni Singosari, kepada yang terhormat Bapak Haji M. Fajar Kurniawan MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam Satu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Faiz, Komisi 4 anggota DPRD Kabupaten Malang. Yang saya hormati Kepala Dinas IPMD atau yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau yang mewakili, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Camat Singosari atau yang mewakili. Yang saya hormati perwakilan dari Kostrad atau yang lain. Yang saya hormati Ibu Lurah Candirenggo sebagai ibu dari pembatik Karawitan Singgasari. Patut kita syukuri pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama.
dalam memperingati hari jadi batik nasional. Kita ketahui bersama semenjak UNESCO mengakui Sukses Pak Sugeng. maka 2 bulan kemudian ditetapkan warisan budaya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Pagi hari ini kita bersama-sama antara forum antara mungkin bahwa ada yang belum tahu tentang forum antara Indonesia. Ini merupakan forum yang diikuti oleh seluruh tokoh Singosari dan Malang Raya yang berbadan hukum AHU 050107/2020. Jadi kumpulan forum Handal Milik Singasari ini Bapak Ibu sudah terdaftar resmi di Kemenkumham. Kita resmi menjadi wadah perkumpulan untuk meningkatkan minat bakat masyarakat Singosari. Komisi 4 anggota DPRD Kabupaten Malang. Yang saya hormati Kepala Dinas DPMD atau yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau yang mewakili, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Camat Singosari atau yang mewakili. Yang saya hormati perwakilan dari Kostrat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Lurah Candirenggo sebagai ibu dari pembatik Karawitan Singasari. Patut kita syukuri pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam memperingati Hari Jadi Batik Nasional. Kita ketahui bersama semenjak UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya non-benda yang dimiliki Indonesia, maka 2 bulan kemudian Kepres terkait dengan batik dan hari jadi tanggal 2 Oktober itu ditetapkan sama pemerintah. Otomatis warisan budaya terkait dengan batik ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Maka pada pagi hari ini kita bersama-sama antara Forum Handal Milik Singasari. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengetahui tentang Forum Handal Milik Singasari. Ini merupakan forum yang diikuti oleh seluruh tokoh-tokoh Singosari dan Malang Raya yang berbadan hukum AHU 050107/2020. Jadi perkumpulan Forum Handal Milik Singasari ini Bapak Ibu sudah terdaftar resmi di Kemenkumham. Kita resmi menjadi wadah perkumpulan untuk meningkatkan minat bakat masyarakat Singosari dan Malang sekitarnya untuk mengangkat adiluhung budaya zaman keemasan Singasari untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Mungkin untuk tujuan itu memang perlu langkah konkret bersama-sama, tanpa kita melalui itu tidak mungkin terjadi. Salah satunya pada hari ini, seperti mulai kemarin, Forum Handal Milik Singasari ini melaksanakan kegiatan untuk muri-muri budaya yang ada di Indonesia ini, yaitu batik yang sudah diakui dunia. Namun sementara ini batik ini belum secara maksimal diperhatikan sama pemerintah. Jadi kita berupaya dengan
pendidikan yang dilakukan kemarin, diklat pendidikan dan latihan batik, terutama motif asli Singasari, itu kita berharap agar batik ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Singasari dan masyarakat sekitar. Karena tanpa kita sendiri untuk memotivasi diri kita untuk membangkitkan budaya lokal kita untuk diakui dunia, itu tidak mungkin terjadi. Jadi kemarin alhamdulillah kegiatan untuk diklat batik bisa diikuti oleh 56 orang dan berjalan lancar. Ini bisa kita lihat hasilnya, meskipun belum maksimal, tapi upaya kita untuk pengkaderan terhadap ibu-ibu pembatik yang sudah mulai sepuh bisa kita lakukan, dan kita berharap ini merupakan langkah awal untuk kita lanjutkan menjadi kegiatan konkret UMKM di bidang batik. Saya berharap di sini ada pemerintah dan wakil dari Dewan. Kita berharap ada regulasi yang bisa ditetapkan nanti, entah pergub atau perda terkait dengan batik, agar kedepannya batik ini bisa menjadi pakaian wajib bagi ASN perangkat desa, mungkin bagi guru-guru SD, SMP dan siswanya. Dari situ kan kita bisa berharap UMKM terutama yang terkait dengan batik ini bisa terangkat. Kami berharap sekali dari wakil rakyat dan para semoga kita bisa berharap ini bisa aktualisasi untuk menjadi pakaian wajib bagi kita semua. Mohon maaf, mungkin banyak undangan yang tidak hadir pada hari ini karena kemarin tepatnya ada tragedi terkait dengan Arema. Jadi tidak ada salahnya pada hari ini marilah kita menentukan balas jasa untuk berdoa bagi masyarakat yang meninggal dunia, karena banyak sekali korban yang jatuh pada kemarin itu. Berdoa menurut saya dan kita masing-masing mulai. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat segenap pengurus dan masyarakat komunitas dari pembatik Singosari, yang saya hormati Mas Fajar, yang saya hormati Bu Lurah, kemudian ada dari kecamatan, ada yang mewakili, ada Bicokro, Murati Budaya, dan semua yang ada di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, diberi hidayah, maunah, dan semua kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir dan melaksanakan kegiatan Hari Batik Nasional dengan kondisi yang tenang, dengan kondisi yang berbahagia. Rahmat Azim, salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kemarin tepat tanggal 1 Oktober kita berduka, Kanjuruhan berduka, dan Malang Raya berduka. Ini tragedi, tidak hanya tragedi Kanjuruhan, ini tragedi kemanusiaan. Dan ini adalah tragedi terbesar seluruh dunia. Tadi pagi dilaunching oleh Polres itu 127 orang yang meninggal, dan cuma dalam data-data yang berseliweran di kita itu sudah tembus 180 kalau nggak salah di Cokro. Ini tragedi yang luar biasa dan kita patut berduka
Kabupaten Malang. Makanya hari ini semua kegiatan yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati semuanya, termasuk kita, saya juga cancel, termasuk di Singosari dan segala macam, dan kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Malang. Sekali lagi kita berdoa untuk beliau-beliau yang menjadi korban, semoga beliau tenang dan permasalahan ini akan diusut dan pihak yang bertanggung jawab bisa dimintai pertanggungjawabannya. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait Hari Batik Nasional, kalau kita bicara batik, saya itu lama kerja di tekstil. Salah satu penghasilnya itu adalah kain mori seperti ini. Saya di perusahaan tekstil di BUMN. Kalau kita bicara batik secara nasional, dulu pikiran kita adalah Solo, pikiran kita adalah Pekalongan, pikiran kita adalah Jogja. Kenapa demikian? Karena memang pusat-pusat produksi batik, bahan baku batik, memang tersentral di sana. Di Jogja ada Primisima sehingga dengan kalau beli kain batik itu kain primis, hasilnya kain primis itu hasil batik dari PT Primisima. Kemudian di Tegal ada perusahaan kita BUMN PT Industri Sandang Nusantara unit atau Tegal, produksi yang integrated, ada benang pintal sampai dengan menjadi benang yang bentuknya mori putih yang belum diwarna, sehingga sana produksinya sentranya itu menjadi sentra-sentra batik. Kalau kita bicara batik secara Kabupaten Malang, kita secara Malang Raya, kita akan batik Celaka, kita terfokus. Ada batik Kabupaten Malang Teruju. Dan sekarang muncul pembatik-pembatik ini. Dan ini suatu kegiatan yang luar biasa. Memang kita harapkan batik di Kabupaten Malang ini tumbuh pesat. Dan saya lihat semua kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pelatihan-pelatihan seperti yang dengan laksanakan kemarin, itu hampir di semua kecamatan dilaksanakan. Hampir semua kecamatan dilaksanakan. Cuma permasalahannya bahwa ketika pelatihan ini usai dan ini menjadi suatu batik, ini mau dikemanakan? Ini mau dilempar kemana? Ini mau dijual kemana? Nah, ini menjadi problem tersendiri. Saya tadi Pak Fajar menyampaikan bahwa Singosari ada batik khas. Sudah, oke Pak Fajar, ada batik khasnya. Saya kemarin ditunjukkan di handphone beliaunya itu, dan itu sudah terdaftar di Haki, sudah terdaftar di Haki terkait dengan batik Singosari. Nah, sekarang tugas kita bagaimana hasil produksi batik Singosari ini bisa beredar di masyarakat, bisa menjadi konsumsi oleh masyarakat. Kita nggak perlu jauh-jauh harus lari ke mana, ke Jakarta, mau kita lempar ke sana, karena sana sudah dipenuhi orang itu batik Bangkalan, batik semuanya sudah. Kita memenuhi produksi lokal, kalau kita mau itu sudah kualan dengan tapi dengan syarat Pak Camat dalam hal ini sudah mewajibkan membuat ketentuan hari Jumat semua aparatur desa, semua ASN wajib menggunakan batik Singosari. Kalau sudah ditetapkan seperti itu oleh Pak Camat, jadi kan kualan memproduksi batik itu. Kecil aja, nggak usah jauh-jauh. Kita pernah dulu Pak, sistem pemasaran itu harus seperti itu. Kalau sampai jenengan itu diarahkan online segala macam, sekarang itu ada namanya predator pricing. Batik jenengan ini sudah menjadi batik seperti itu. Sampai lempar di pasaran melalui online, ketemunya setelah HPP hasil produksi, marketing, cost segala macam, ketemunya per apa istilahnya? Per meter atau apa itu? Per potong itu ketemu misalkan 300.000 misalkan, sampai unggah di online.
Tapi dari luar sana, bahkan dari China, dengan tampilan yang luar biasa, dia bisa harganya 125-150. Ini namanya predator pricing di online. Jadi harga jenengan sudah dicaplok habis di sini. Nah sekarang gimana untuk tarung di batik itu? Sudah, kita nggak usah menyasar ke sana. Wilayah Singosari aja kita selesai itu. Itu selesai. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, anak-anak SD, anak-anak TK, anak-anak PAUD, itu luar biasa. Sekarang kita nyasar satu pangsa pasar khusus untuk perangkat desa, khusus untuk ASN. ASN itu banyak guru-guru semuanya itu. Singosari wajib memakai batik Singosari pada hari Jumat. Itu aja sudah baik. Nah sekarang kalau Pak Camat sudah nanti mencanangkan seperti itu, batik ini boleh. Saya kan lihat ini Pak Sentra batik Singosari di mana batiknya? Apakah sudah memenuhi kebutuhan yang akan diperlukan? Nah itu sudah harus disiapkan resource-nya, termasuk infrastruktur. Nah kalau bahasa infrastrukturnya harus disiapkan semua. Tidak hanya dibuat pelatihan batik, kemudian sentranya cukup hanya memenuhi 10 orang, cukup hanya memenuhi 20 orang. Setelah itu selesai nunggu dulu. Nah ini masalah. Ini masalah. Ketika orang itu kepingin mendapatkan batik pada saat itu untuk kepentingan dia, pada saat itu nggak ada. Biasanya orang noleh ke tempat yang lain. Nah saya kemarin ada beberapa kecamatan yang saya challenge dan saya tantang. Pada saat saya FGD, forum group discussion di masing-masing kecamatan, saya challenge. Dan ini nggak Pak Camat menetapkan hari Jumat pakai batik Gunung Mulia. Kemarin saya di Gunung Mulia, siapa berani? Sudah tetapkan seperti itu. Dan ini nggak Pak Camat Turen menetapkan batik Turen. Berani nggak? Saya challenge. Dan insya Allah kemarin sudah ada 5, kalau nggak 5-6 camat itu yang berani untuk menetapkannya. Apa maksud saya seperti itu, Pak? Ketika batik ini sudah jalan, jenengan ini pabrik ini sudah jalan, sudah dapat gain keuntungan, jenengan baru bisa melakukan efisiensi produk. Jenengan baru bisa membuat efisiensi cost. Baru di situ harga menjadi turun sehingga bisa bersaing dengan produk di tempat lain. Kalau kemudian baru berproduksi disuruh tarung dengan orang-orang yang sudah lama main di situ, ya habis. Makanya perlu perlindungan produk lokal. Perlindungan produk lokal. Pak ini apa nggak menyalahi aturan terkait dengan masalah kebebasan berproduksi, kebebasan enggak. Ini kita melindungi produk lokal. Kita melindungi produk lokal. Kalau nggak seperti ini nggak bisa. Jenengan dulu, Bapak Ibu, pemerintah pusat memasarkan produknya Dahlun, aqua itu 25 tahun loh Pak. Kita dipaksa untuk minum aqua, nggak ada. Salam taklim rahayu. Para bapak ibu ingkang kathilurmatan, ingkang sami rawuh sesepuh kita di Jatikusumo, Bapak Faiz saking DPRD, Bapak Camat ingkang diperwakili, Bu Lurah saking OPD perangkat dinas Kabupaten Malang, saking kesatuan-kesatuan ingkang rawuh tuwin sedaya mawon, para sedherek kawula saking forum Handar Beni Singasari, sedaya kadang kawula saking pengrajin batik Singasari, kadang-kadang saking pengerawit Kendedes 7, para ibu-ibu peserta pelatihan batik lan sedaya mawon ingkang sami rawuh wonten pasamuan siang menika. Nomor setunggal bombong manah kawula wonten Kecamatan Singosari sakmangke wonten acara adisara bab batik menika wonten Randuagung wonten Museum Singasari wonten mriki nggih wonten. Dados menika mumpun dikalih menika saingan mboten. Menika saling nyungkuyung. Kados dinten kamardikan menika mboten namung pemerintah mawon ingkang ngawontenaken adisara. Ning masyarakat ngantos RT RW nggih ngawontenaken pengetan dinten kamardikan.
menika pengetan dinten batik nasional, hari batik nasional, semakin banyak warga yang secara swadaya seperti yang digelar oleh Forum Handar BNI Singasari dan Paguyuban Pembatik Singasari, karena 1 rupiah pun tidak ada dari pemerintah, yang dicatat ini swadaya murni dari panitia peserta, dan semua yang nyengkuyung ini bagian dari wujud gotong royong seperti apa yang didawuhkan oleh pemimpin besar kita Bung Karno. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali, tidak usah nunggu program-program apapun dari pemerintah. Tanpa sedikit pun program kita bisa, kita tunjukkan 2 hari ini kita juga bikin acara. Tetapi karena hari ini ada Ketua Banggar Badan Anggaran Bapak Faiz yang terhormat, kemudian ada dari beberapa dinas yang rawuh, alangkah lebih baiknya juga jika tahun depan juga disengguyung, kan semacam itu, tanpa mengurangi niat kita semuanya. Tanpa disengguyung pun kegiatan ini harus tetap terlaksana, karena itu adalah ciri daripada masyarakat asli bangsa Nusantara, yaitu gotong royong. Bapak Ibu sedayanipun, panjenengan mijil saking Laladan Singasari wonten Candhi Renggo menika diwastani desa utawi kelurahan Candhi Renggo amargi ngrenggo candhi. Rumiyin wonten desa-desa percikan nalika jaman keraton rumiyin, nggih menika desa-desa ingkang boten dipungut pajak amargi ngramut candhi, amargi ngramut tempat-tempat suci peribadatan, ngramut wilayah-wilayah yang dianggap sebagai pusat Mandalaka Dewa Guruan, yang dianggap sebagai daerah-daerah pusat spiritual. Pramila bilih kula panjenengan sarujuk bab motif desain batik, saya akan menyampaikan beberapa saran dan masukan jika diterima, bahwa yang dinamakan motif batik Malang tidak sekedar motif batik yang dibuat di Malang. Yang dinamakan dengan motif batik Singasari bukan sekedar motif batik yang dibuat di Kecamatan Singosari, tetapi adalah motif batik yang diambil, dikaji, dianalisis, yang berurat akar dari unsur kultur rakyat asli Wangsa Singasari, yang sudah berurat akar berabad-abad lamanya dan terukir baik di relief candi, baik di Candi Singasari, baik di Stupa Sumberawan, baik di Candi Kidal Tumpang, baik di candi-candi yang lainnya termasuk Candi Jago. Kenapa? Karena mindset kita itu tidak sekedar Singosari sebagai kecamatan daerah administratif. Mindset kita adalah peradaban Singasari, karena pada saat itu peradaban Singasari ini menyatukan menjadi cikal bakal persatuan nasional yang digelontorkan oleh Sang Prabu Kertanegara dengan mengirimkan 12.000 prajuritnya, menyatukan Nusantara bagian barat dengan doktrin Cakra Mandala Dwipantara yang kemudian diteruskan dengan Cakra Mandala Nusantara. Artinya dari hasil peradaban Singasari itu bisa kita ambil motif-motifnya. Salah satunya misalnya Arca Amogawasa, sebuah hadiah dari Raja Kumbinatoro Singasari untuk persahabatan dengan Raja Melayu yang saat itu diwakili oleh raja-diraja dari Dharmasraya di Sumatera Barat sana. Artinya apa? Ada motif-motif yang kita bisa ambil di situ. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ambil motif dari Arca Amogawasa, itu menunjukkan bahwa pada abad ke-12 Singasari sudah punya batik, sudah bisa diimplementasikan pada saat itu menjadi relief motif ragam hias. Motif ragam hias yang diimplementasikan dalam relief. Artinya saudara-saudara, kalau pada saat itu sudah ada motif ragam hias, akan sangat sayang sekali jika diambil oleh daerah lain, karena motif ragam hias itu sah diproduksi di wilayah ini oleh mbah-mbah panjenengan sedaya. Nah ini putu-putune nek ora ngrumat peninggalan mbah nek disubuk wong liya diprotes, kados Semalin Reok diambil Malaysia misalnya. Itu yang pertama.
Yang kedua misalnya ada terate. Terate ini mewujudkan prinsip trimatra. Nah, di sini ada pimpinan komandan kita. Kalau ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, di kabudayan juga ada trimatra. Trimatranya adalah terate itu. Terate itu oyoknya itu ada di darat, mancep tak jero lemah, kemudian godhonge utawi daunnya itu kumambang sak jerone banyu atau sak dhuwure banyu. Kemudian kembangnya itu di udara. Kenapa kemudian terate itu dianggap sebagai bunga suci dan terukir di seluruh candi-candi yang ada di peradaban Singasari? Karena mewakili 3 anasir alam, yaitu air, kemudian udara, dan bumi sekaligus. Kalau terate ini bisa kita jadikan motif dengan berbagai macam terate, karena terate ini macam-macam. Yang merah namanya Padma, ada kemudian kembang tunjung yang sekarang jadi tunjung tirto dan sebagainya, dan lain-lain. Banyak sekali macamnya terate itu karena dianggap bunga suci. Yang berikutnya lagi adalah medalion. Medalion Lonceng udang Singasari. Udang adalah salah satu bentuk nasi batik yang dituangkan dalam selembar kain. Iya, silakan. Iya, kami persilakan kepada Bapak Faiz untuk menorehkan tanda tangan. Iya, iya. Untuk launching Bapak Faiz kami persilakan. Dan ini Eyang Jati Kusuma untuk menorehkan tanda tangan dengan cantik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini dari penari ya. Salah satu penari silakan maju untuk menyerahkan udang ini yang lewat ke sini, Mbak. Monggo. Untuk diserahkan ke Eyang Jati Kusuma.
Fajar. Iya betul kan? Fajar sudah siap. Pak Cokro harusnya dipakai. Iya, ternyata luar biasa. Bapak-bapak ini punya potensi besar. Budaya, kota santri dan kota budaya Kecamatan Singosari khususnya. Alhamdulillah hari ini mulai kemarin bisa terlaksanakan. Harapan panjenengan mudah-mudahan bisa menginspirasi dari kami-kami yang muda. Mohon maaf kalau di sini mengatakan muda, saya masih 63 tahun Bapak. Sekarang 63 tahun berjalan. Saya buas, buas, usum. Yang ingin nari mas-mas yang di belakang Pak Guru kemarin ada ya? Hadir, silakan.